Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, Miss. Okay, thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi untuk pertemuan kali ini, this is the last meeting before we are doing UAS ya. Jadi the last meeting sebelum kita nanti di bulan Januari kita ada UAS. Nah, pada kesempatan ini, jadi I do apologize for this meeting we are online. Jadi saya mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini kita online karena juga melihat di hari kemarin juga kondisi dan cuaca juga di beberapa daerah ya sedang mungkin belum mendukung. Jadi hari ini pun di daerah saya sangat-sangat mendung ya. Jadi demi kebaikan kita bersama, kesehatan dan keselamatan kita masing-masing juga semoga kita diberikan selalu kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita sambil kita review sedikit materi kita yang 2 minggu kemarin. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk tugas kita. Jadi nanti untuk UAS saya akan ada tugas ya. UAS tetap ada, tetapi ada tugas yang memang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sesuai dengan deadline. Nah, jadi ada nanti 2 tugas yang harus kalian kumpulkan ya sebelum kalian nanti ujian akhir semester. Nah, kita langsung lanjutkan saja untuk materi kita. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, kalau kemarin itu kan kita sudah bahas gitu ya, kita sudah bahas tentang tenses yaitu simple present dan simple past. Terus kemarin juga sudah present perfect sama past perfect. Nah, kita akan lanjutkan untuk tenses yang bentuk continuous sama bentuk future. Jadi kita masih ada 3 tenses lagi. Nah, mungkin kita sedikit review aja untuk materi tenses yang pernah kita bahas gitu ya. Nah, jadi kemarin itu, kita akan sekedar mengingatkan lagi. Jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang beberapa tenses. Nah, nanti untuk ujian akhir semester nanti, tenses yang akan kita jadikan materi ya untuk bahan ujian itu adalah present tense, past tense, terus past perfect, present perfect, future, terus present continuous sama past continuous. Jadi ada 7 tenses yang harus kita kuasai untuk kita bisa mengerjakan UAS ya. Untuk UAS apakah pilihan ganda seperti UTS kemarin ataupun mau isai nanti akan saya infokan lewat grup saja. Nah, sedikit review saja. Nah, di minggu kemarin kita sudah bahas tentang simple present. Jadi di simple present tense itu bahwa salah satu ciri utama itu ya, salah satu ciri utama present tense adalah penggunaan verb 1 ya. Jadi penggunaan verb 1 itu bisa di NIS atau ES ya, tergantung dari subjek si pemakai. Nah, jadi kalau misal katakanlah dia subjeknya adalah I, you, we, they, maka dia menggunakan dia tanpa menggunakan ending s atau es ya untuk kata
kerja, tetapi kalau dia subjeknya adalah she, he, dan it ya, maka untuk ending kata kerjanya menggunakan s atau es. Nah, jadi kalau di verb 1 yang menggunakan adalah simple present ya. Jadi verb 1 penggunaan simple present, verbnya verb 1. Kalau subjeknya are you, we, they, maka kata kerjanya pakai s apa ya, tanpa ses ya. Kalau kata kerjanya, kalau dia subjeknya ya atau penggunanya adalah she, he, it, maka kata kerjanya di ending s atau es. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin, jadi bahwa ada kata kerja yang bisa di ending s atau es ya. Jadi segala perubahan kata kalau di dalam bahasa Inggris itu dia punya dalam artian kayak punya rumus gitu ya. Jadi katakanlah misal kalau kata kerjanya endingnya o, sh, tch, x, ss, dan es, maka kata kerjanya itu ditambah es gitu ya. Nah, terus kalau kata kerjanya berakhiran konsonan plus y, maka huruf y harus dirubah jadi i baru tambah es. Nah, sedangkan secara umum kata kerja itu ya menggunakan ending s ya. Nah, jadi kalau yang sebelah kolom kanan di sini yang ada tanda merah, maka dia memakai adalah she, he, it ya. Tetapi kalau yang sebelah kolom kiri, maka dia yang memakai adalah I, you, we, sama they. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau kita tahu juga bahwa kalau di dalam present tense itu kan ada yang namanya pola verbal nominal, tetapi sebenarnya tidak hanya present tense, tapi sejumlah tenses ya. Nah, jadi present tense nominal ya, tenses yang nominal itu ketika kita tidak menemukan verb kepada polanya. Nah, jadi ketika kita tidak menemukan verb pada pola kalimat, maka kita gunakan verb yang bentuknya nominal. Nominal itu dalam artian verb yang digunakan adalah to be. Ya, misal is, am, dan are. Nah, jadi prinsipnya gini, kalau di dalam mungkin bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu agak berbeda. Ketika kita ingin menerjemahkan kita di rumah sekarang misal. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa lah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris misal kita di rumah misal. We in home. Kan kalau kita translatekan per kata, kan seperti itu, we in home. Padahal kalau dalam bahasa Inggris konsepnya ketika ada subjek harus ada verb. Ketika ada verb harus ada subjek. Jadi gimana caranya? Kalimat itu subjek dan verb itu harus selalu ada. Nah, sedangkan kalau kita tahu misalnya kita di rumah, we in home misal kalau kita translatekan kata per kata. Nah, di situ we sebagai subjek, in home enggak, dia kan kata keterangan tempat kan. Nah, berarti kok ada subjek, gimana caranya harus ada verb, maka kita gunakan verb yang bentuknya adalah to be, yaitu SMA. Jadi to be baik SMA itu dia nggak bisa apa ya diartikan, kadang nggak bisa diartikan karena dia fungsinya ya cuma mengkonekkan gitu ya antara subjek dan verb. Nah, jadi harusnya we are in home. Nah, seperti itu. Jadi bentuk nominal itu seperti itu. Jadi ketika nanti kalian disuruh meminta mengarang gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kalian combine aja bentuk nominal dan bentuk verbal. Nah, jadi di sini yang kolom tanda hijau maka subjek dan verb dia harus sesuai ya. Misal I menggunakan am, you, we, they menggunakan a, she, he, it menggunakan is. Nah, itu adalah pola nominal. Nah, kalau di pola verbal agak sedikit berbeda. Pola verbal itu ketika kita menemukan kata kerja pada pola kalimatnya. Misal ya, tadi ada kata kita di rumah. Di situ nggak ada kata kerja sama sekali. Maka gimana caranya? Ya, setelah we harus ada verbnya, harus ada predikat. Maka kita gunakan to be. Beda cerita kalau misal kita makan di rumah misal, di situ ada kata makan, ada kata kerja, maka penggunaan to be kayak SMA ya nggak berlaku karena di sini ada kata makan, di mana makan ya kata kerja yang real kata kerja gitu ya. Nah, untuk membentuk pola verbal gitu ya, nah itu di dalam present tense kita butuh yang namanya kata bantu ya. Kata bantu di sini
ada namanya do sama does. Nah, do sama does ini bukan artinya do itu mengerjakan, bukan ya, tetapi di sini adalah fungsinya hanya membantu kata kerja utama. Nah, kalau misal di dalam bahasa Indonesia kita ketika kita pengen merubah kalimat gitu ya, misal kita makan, kita tidak makan, apakah kita makan misalnya. Ketika ingin membentuk kalimat negatif dari kata kita makan, kan tinggal ditambah tidak, selesai, kita tidak makan. Ya. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Misal I eat, saya makan. Saya tidak makan, I not eat, nggak bisa. Nah, kita butuh yang namanya kata bantu. Kata bantu apa? Ya untuk membantu it itu. Jangan not it gitu ya, nggak bisa not it. Maka kita butuh kata bantu do atau does yang dia diletakkan sebelum not. Atau ketika nanti kita ingin bertanya, saya makan, saya tidak makan, apakah saya makan? Misal seperti itu. Jadi do atau does ini fungsinya adalah membentuk ya, seperti kayak kata tidak titik-titik ataupun apakah titik-titik. Nah, seperti itu. Nah, do atau does disesuaikan dengan subjeknya ya. Kalau misal subjeknya adalah I, you, we sama they gitu ya, maka dia menggunakan do. Kalau dia subjeknya adalah she, he, it, maka dia menggunakan does. Nah, oke, bagaimana kalau kita pengen membentuk pola positif gitu ya? Nah, kalau pengen membentuk pola kalimat yang positif gitu ya, kita tinggal polanya subjek plus verb 1. Nah, jadi kita tinggal subjek plus verb 1. Nah, verb 1 di sini menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau dia subjeknya adalah I, you, we, they, maka kan kata kerjanya tidak di ending as atau es. Nah, tetapi kalau dia kata kerjanya adalah she, he, dan it ya, maka kata kerjanya di ending s atau es ya. Nah, untuk kata kerja yang ending s atau es, maka kembali ke tabel tadi. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk pola negatif? Nah, ketika kita ingin membentuk pola negatif, ya polanya tinggal subjek, nah, plus do atau does, ya, plus not, plus verb 1. Nah, jadi subjek tinggal ngikuti aja do atau does, plus not, plus verb 1. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik do atau does, plus subjek, plus verb 1 gitu ya. Nah, misal I play piano, saya bermain piano. Saya tidak bermain piano, berarti tinggal I, terus kata bantunya kita butuh do ya, karena I, berarti ya tinggal I do, terus plus not gitu ya, plus verb 1, ya, verb dasar, play piano, terus interrogatifnya polanya tinggal menggunakan do atau does ya, do I play piano. Nah, di sini. Jadi, interrogatif ya, dia sekilas akan mengikut kayak negatif ya. Kalau di atas pakai do, maka untuk question, untuk interrogatif sentence ya, untuk kalimat tanya, maka juga menggunakan hal yang sama. Nah, seperti itu. Terus kalau misal yang di bawah Rina plays piano, misal Rina bermain piano. Nah, kenapa pakainya plays? Oh, karena Rina sebagai she, maka kata kerjanya ending s. Kenapa ini bukan plays, Miss? Nah, tapi kenapa plays? Nah, ya lihat tabel yang tadi gitu ya. Nah, terus untuk pola negatifnya tinggal Rina, karena Rina sebagai she, maka turunkan das ya, plus not plus verb 1. Verb 1 itu verb dasar yang dia belum ada imbuhan ses. Ya, terus tinggal diturunkan, interrogatifnya tinggal mengikuti ya, das Rina play piano. Oke. Terus itu adalah untuk pola verbal ya. Nah, terus bagaimana kalau kita coba satu soal untuk latihan mungkin. Misal, we visit your house, kita mengunjungi rumahmu. Nah, berarti tinggal ngikutin aja. We, terus di sini kata batunya do, berarti tinggal do not visit your house. Misal kayak gini aja. Nah, terus interrogatifnya tinggal dibalik aja. Do we visit your house? Nah,
Terus misal kalimat selanjutnya misal my mom, misal ya, my mom buys vegetables misal. Nah, berarti negatifnya tinggal ngikutin my mom. Oh, karena my mom sebagai she, maka dia kata gantinya, kata bantu ya adalah does not, terus kembali verb 1, terus tinggal ngikutin aja. Nah, terus interrogatifnya tinggal prinsipnya sama ya, does my mom buy vegetables. Nah, tinggal seperti ini aja. Nah, jadi untuk soal-soal kita UAS ya seperti ini saja. Nah, terus next, bagaimana kalau misal gitu ya, present tense ini dalam bentuk modal verb. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan ada yang namanya modal verb. Ya, misal kata will, shall, akan, should, seharusnya, can, dapat, must, harus. Nah, maka ketika diikuti kata ini, itu polanya sedikit berbeda. Jadi, ketika ada modal verb, setelah itu akan diikuti verb 1 untuk semua subjek. Jadi, ketika kita menggunakan I, you, we, they, she, it, terus ketemu modal verb, maka setelah itu kata kerja semua harus verb 1. Ya. Nah, jadi semua harus verb 1. Misal, I will go. Misal, saya akan pergi. Kalau dia perempuan ya akan pergi, she will go, dia tetap go, nggak bisa jadi goes karena ada terhalang modal. Jadi modal verb itu, modal verb itu ya setelah modal ya harus diikuti verb 1, siapapun subjeknya, entah itu she, he, ataupun it. Nah, untuk membentuk pola kalimat yang ada modal verbnya, maka mungkin tidak menggunakan kata bantu, jadi kita tidak menggunakan do atau does, tetapi langsung subjek modal plus verb 1 ya untuk pola positif. Untuk pola negatif subjek modal plus not plus verb 1 ya. Terus interrogatifnya tinggal modal subjek plus verb 1. Nah, tinggal seperti itu aja. Nah, misal I can use the phone, aku bisa gunakan ponsel itu. Negatifnya ya udah tinggal I cannot use the phone, ya. Terus interrogatifnya ya polanya sama ya, tinggal dibalik. Misal ya can I use the phone. Nah, seperti itu. Terus kita akan coba satu soal gitu ya. Nah, misal kita bisa mengikuti kompetisi. Nah, atau misal kita ganti aja ya, we should. Kita seharusnya mengikuti kompetisi. Nah, untuk pola negatif ya udah tinggal sama, tinggal tambah not saja. Nah, tinggal tambah not saja, polanya sama. Terus interrogatifnya ya udah tinggal sama aja, tinggal dibalik. Should we join the competition? Tinggal seperti itu aja ya. Nah, itu adalah untuk present tense ya. Nah, terus kita akan ke pola past tense. Nah, untuk yang kalau tadi present tense penggunaannya adalah verb 1 gitu ya. Untuk pola present tense maka verb yang digunakan adalah verb 1. Maka kalau untuk past tense ya, untuk past tense verb yang digunakan adalah verb 2. Nah, jadi present tense itu penggunaannya adalah verb 1 ya. Nah, terus kalau untuk past tense ya, verb yang digunakan adalah verb 2. Nah, jadi untuk past tense penggunaannya adalah verb 2. Nah, terus selain itu penggunaan apa sih yang kata kerjanya selain verb 2? Nah, kalau di dalam past tense kan ada yang namanya regular sama irregular verb gitu ya. Nah, jadi kalau untuk pola yang regular verb maka biasanya itu di ending d atau ed gitu ya. Ya, biasanya kan di ending d atau ed. Nah, sedangkan kalau irregular verb itu sesuatu yang dia kalau irregular verb kan antara verb 1, verb 2, verb 3 itu biasanya cukup berbeda ya. Dalam artian itu gini, verb 1 mungkin berbeda dengan verb 2, mungkin berbeda juga dengan verb 3. Atau mungkin verb 2, verb 3-nya sama, sedangkan dengan verb 1-nya berbeda. Nah, kalau itu kan namanya irregular verb itu kan sesuatu yang ngacak ya. Namanya juga nggak beraturan ya, berarti kuncinya ya memorizing ya, hafalan, mengingat. Nah,
Sedangkan kalau yang bentuknya regular verb gitu ya, regular verb itu kan biasanya endingnya D atau ed. Nah, sama halnya kayak pola di tadi present tense bahwa ada kata kerja yang bisa di ending D, ada kata kerja yang bisa di ending ed. Intinya sama ya. Nah, jadi ada pola rumusnya. Jadi kalau misal ya, kata kerjanya itu adalah endingnya ya, dia berending maka dia ditambah D. Misal move jadi moved. Ya, kalau verb yang atau kata kerjanya dia endingnya konsonan plus Y, maka huruf J dirubah jadi I baru tambah ed. Nah, terus kalau yang terakhir, kalau ada kata kerja yang dia endingnya adalah konsonan, sebelumnya adalah vokal gitu ya, maka the last huruf terakhir dalam artian itu harus di double, baru tambah ed. Nah, sedangkan secara umum, maka regular verb itu ditambah ed. Nah, jadi asalnya tuh dari sini. Nah, kalau di dalam present tense gitu ya, kalau di dalam present tense itu kan ada pola nominal gitu ya. Nah, kalau untuk di dalam past tense sama gitu ya, dia punya pola nominal gitu ya. Jadi dia juga punya pola nominal. Nah, kalau tadi present tense pola nominalnya menggunakan is, am, dan a, maka kalau simple past tense menggunakan was atau were. Nah, ya jadi kalau I, she, he, dan it menggunakan was, sedangkan you, they, sama we menggunakan were. Nah, bagaimana ketika kita ingin membentuk pola positif, negatif, dan interrogatif, intinya sama kayak di present tense tadi. Jadi, kalau tadi positifnya adalah subject plus to be is ma plus non verb ya, maka terus negatifnya itu ya udah pola negatif ya tinggal tambah not aja ya. Jadi kalau present tense tadi menggunakan SMA maka pasti tinggal diganti dengan was ataupun were. Nah, jadi intinya sama ya. Nah, untuk penanda waktu, tentu saja juga penanda waktu yang pasti ya. Misal aku di Jakarta 2 hari lalu. Sama, kita nggak bisa kan untuk artikan bahwa I in Jakarta to this, aku nggak bisa. Maka kita gunakan pola yang nominal ya. Karena di sini adalah lampau, maka kita gunakan verb yang dia juga atau menggunakan verb atau to be juga yang lampau, yaitu menggunakan was atau were. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk verbal? Nah, ketika kita ingin membentuk verbal, prinsipnya sama bahwa kalau di present tense tadi menggunakan do atau does ya untuk do atau does untuk kata bantu, maka kalau past tense itu kata bantunya menggunakan did. Did itu untuk semua subjek, entah itu I, you, we, they, she, he, it, maka kata bantunya menggunakan did. Ya, nah untuk pola positifnya kita tinggal subjek plus verb 2 gitu ya, subjek plus verb 2. Nah, terus untuk membentuk negatifnya, nah tinggal subjek plus did ya, kata bantu did plus not plus verb 1. Jadi verb 2 turun ke verb 1. Jadi maka dari itu kita paling enggak harus tahu, oh verb 1-nya apa, verb 2-nya apa, minim ya, karena kalau di dalam past tense yang pola verbal ini tuh ada turunan, jadi verb 2 ke verb 1. Untuk membentuk negatif ya polanya tinggal did plus subject plus verb 1. Nah, seperti itu. Nah, misal I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Nah, untuk pola negatifnya ya udah tinggal I, terus kita butuh kata bantu did, I did plus not ya, plus play football yesterday ya, dari kata played jadi play ya, jadi verb 2 ke verb 1. Nah, terus interrogatifnya ya udah tinggal dibalik saja antara did I play football yesterday. Nah, jadi prinsipnya tinggal seperti itu aja ya. Nah, kita kemarin udah sempat bahas, kita hanya review saja. Nah, terus misal kita buat soal gitu ya. Misal they watch ya a new movie last night misalnya. Nah, oke. Kata keterangan waktu kan opsional ya, jadi kita mungkin nggak pakai dulu, yang penting kita tahu bagaimana subjek dan verb berubah ya, verb terutama. Nah, untuk membentuk negatif, nah ya tinggal ya udah they, terus karena they itu, oke, karena di past tense itu kan semua subjek menggunakan did ya, maka kita ngikuti aja, they did not, terus watch pakai ed ya, dia verb 2, maka kita turunkan jadi verb 1 ya, terus nah, tinggal ngikutin aja. Interrogatifnya tinggal dibalik ya.
Jadi di situ, nah jadi finishingnya seperti itu, tinggal ngikutin. Terus misal yang bawah, misal kau makan, ya kamu udah makan sepotong ayam goreng misal, ya udah tinggal negatifnya, ya udah tinggal ngikutin aja, you did not eat, ini dari kata eat kan, eat, at, eaten kan, nah maka verb satunya eat fried chicken, udah tinggal kayak gini aja, did you eat fried chicken, nah tinggal seperti ini. Itu adalah di present sama past tense ya. Nah, terus kita akan lanjutkan untuk di bagian present sama past perfect sekalian ya, karena nah untuk tenses yang perfect itu biasanya memang dia punya kedekatan dengan past tense gitu ya. Nah, oke. Kita akan lanjutkan ya untuk oke, oh kita ke present continuous dulu. Oke, nah jadi nah ini aja dulu deh. Nah untuk yang pola present perfect, tenses yang ada perfectnya, maka dia menggunakan verb ing. Nah, tenses yang menggunakan perfect, entah itu present atau past perfect, maka dia akan menggunakan verb 3. Nah, ya, jadi saya koreksi, jadi perfect itu penggunaannya adalah verb 3. Kalau verb 1 dia present, kalau dia verb 2 past tense, maka verb 3 ranahnya perfect. Perfect itu dia punya kedekatan dengan past tense. Ya, jadi secara makna perfect itu adalah lalu, yang sudah terjadi, yang telah terjadi gitu ya. Nah, kalau present saat ini ya. Nah, terus kalau past tense yang sudah berlalu. Nah, jadi kalau perfect itu sesuatu yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Kalau present saat ini berarti ada kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau dan sekarang ini masih berlanjut. Nah, kalau present kan posisinya saat ini. Nah, saat ini. Kalau past tense sudah berlalu, misal kemarin lusa, tahun lalu, jadi intinya dia sudah berlalu. Tapi kalau present perfect, kejadian yang sudah berlalu, tetapi sekarang ini mungkin masih dilakukan atau masih berproses. Nah, biasanya identik dengan penggunaan kata hubung, bukan kata hubung ya, konjungsi waktunya adalah for sama since, selama atau sejak. Nah, jadi misal gini ya, untuk polanya itu kita menggunakan have atau has plus verb 3. Nah, jadi kalau untuk pola present perfect kita nggak ada yang namanya kata bantu ya, tetapi untuk secara rumus itu have atau has plus verb 3. Have atau has itu harus sesuaikan dengan subjek. Kalau misal I, you, we, they, maka dia menggunakan have ya. Kalau she, it, dia menggunakan has. Nah, terus polanya seperti ini misalnya. I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015. Nah, berarti secara nggak langsung ada satu udah kerja, berarti kan lampau. Sejak 2015 berarti sampai sekarang ini mungkin masih jadi guru. Misal, saya sudah menulis atau misal saya sudah membaca selama 5 menit misal. Berarti secara asumsi berarti sekarang masih baca. Oh, mungkin selama 5 menit ini dia masih baca dan belum selesai. Selesainya kapan ya belum jelas gitu loh. Intinya bahwa yang sudah dilakukan tapi saat ini itu masih gitu ya, masih atau dalam artian tanda kutip mungkin masih proses. Nah, untuk membentuk kalimat positifnya kita tinggal subjek have atau has plus verb 3 gitu ya. Nah, negatifnya tinggal tambah not aja, subjek have atau has plus not plus verb 3. Nah, untuk pola interrogatif ya, polanya tinggal have atau has plus subject plus verb 3. Nah, misal Lisa has written a letter for an hour ya. Lisa sudah menulis surat selama 1 jam, berarti sekarang ini masih menulis. Terus negatifnya Lisa has not written a letter for an hour, tinggal tambah not aja. Oh, karena Lisa sebagai she, maka dia menggunakan has. Nah, terus interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik, has Lisa written a letter for an hour gitu ya. Nah, I have worked as teacher since 2015. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015.
Negatifnya ya udah tinggal I have not worked as teacher since 2015. Tinggal dibalik saja. Nah, terus interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik ya, have I worked as teacher since 2015. Jadi polanya tinggal dibalik saja. Nah, mungkin kita biasa satu soal ya. Misal, kamu sudah nonton TV ya sejak 30 menit. Nah, oke, kalau kita dilihat di sini berarti kan oh selama 30 menit dia posisinya masih nonton TV. Nah, kamu sudah nonton TV selama 30 menit. Nah, berarti sampai sekarang ini ya berarti memang belum selesai. Nah, untuk membentuk negatifnya ya udah tinggal tambah not aja. Seperti ini. Terus interrogatifnya ya tinggal dibalik aja. Have you watched TV for 30 minutes? Nah, jadi tinggal seperti ini aja sih. Nah, oke. Itu adalah present perfect. Nah, kalau di pola past perfect ya, kalau di pola past perfect itu, nah, kalau past itu kan sesuatu yang sudah lampau, perfect itu lampau, past perfect itu adalah bentuk lampau dari past tense. Jadi kalau kita garis apa ya, kita tarik garis gitu ya, bahwa kalau di tengah dia posisi present, misal ya sebelah kanan dia adalah future, masa depan, maka yang sebelum present itu kan dia ada past tense kan. Nah, sebelumnya past tense dia adalah past perfect. Jadi past perfect adalah bentuk lampau dari past tense. Nah, kalau past itu identik dengan lampau, kalau perfect itu juga yang sudah terjadi di waktu yang lampau, berarti kalau past perfect itu adalah kejadian yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Jadi ketika kita membicarakan waktu lampau, ada kejadian yang sudah selesai atau berakhir di waktu yang kemarin itu sedang kita omongkan, misalnya ya. Nah, untuk pola rumusnya itu memang biasanya sekilas sama kayak present ya. Kalau kita di past perfect maka kita menggunakan had untuk semua subjek. Jadi entah itu I, you, we, they, she, it menggunakan had ya. Had di sini bukan artinya memiliki atau mempunyai ya. Dia fungsinya memang secara rumus itu seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk positifnya? Nah, ketika kita ingin membentuk positifnya ya udah tinggal subjek had plus verb 3 ya. Negatifnya subjek had plus not plus verb 3. Interrogatifnya tinggal had plus subjek plus verb 3 ya. Nah, misal my brother had written a book. Saudaraku telah menulis sebuah surat ya, artinya sama-sama telah ataupun sudah gitu ya. Nah, cuman kalau past perfect itu dia memiliki kedekatan dengan apa ya? Kedekatan dengan past tense ya. Jadi misal ya, past tense itu dia sudah lampau, maka lampaunya lagi adalah past perfect. Nah, misal gini ya kalau kita buat soal ya. Nah, kita buat contoh aja dulu, misal I visited your house, misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, I visited your house last night. Di sini kalau kita lihat di sini, nah di sini adalah past tense. Aku ke rumah kamu kemarin. Misal, di situ adalah past tense. When you had eaten, ketika kamu udah selesai makan. Nah, berarti ya kan? Berarti benar past tense itu lampau, tapi kalau past perfect itu dia lebih lampau dari past tense. Nah, jadi aku kemarin tuh ke rumah kamu, misal. Itu udah lampau ya. Pas aku rumah kamu ya, kamu itu ketika kamu sudah selesai makan, jadi mungkin dia posisinya sedang suapan apa ya, sendok terakhir misalnya, atau di situ masih ada piring. Nah, jadi ada kejadian yang sudah selesai atau mungkin baru saja selesai ketika
ada kejadian di waktu yang lampau. Nah, itulah past perfect. Nah, kita mau balik ya nggak masalah, past perfect baru past tense ya nggak masalah ya. Misal when I visited, misal ya, visited your house ya, your house last night, misal you had eaten. Nah, sebenarnya sama. Ketika aku mengunjungi rumahmu kemarin, kamu udah selesai makan. Jadi, mau kita bolak-balik nggak masalah gitu ya. Yang jelas bahwa esensi past perfect adalah dia lebih lampau dari past tense. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita akan ke tenses yang present tense. Nah, gitu ya. Kita akan ke present tense yang continuous ya. Nah, untuk pola continuous, nah, kita akan ke sini. Nah, untuk yang pola continuous ya, untuk pola continuous, nah, kalau tadi present tense verb 1, past tense verb 2, present sama past perfect menggunakan verb 3, kalau bentuk continuous penggunaannya adalah verb ing. Kata kerja bentuk ing. Ketika kita di dalam present tense tadi, ketika kata kerja harus di ending s atau es, itu ada rumus. Dalam artian itu ada yang namanya rumus gitu ya. Bagaimana kata kerja itu di ending s atau es. Kalau dalam past tense juga ada rumus. Jadi ada kata kerja yang mungkin dalam artian bisa di ending d atau ed ya untuk regular verb. Nah, untuk membentuk verb ing, kalau di dalam continuous itu juga ada rumus. Jadi nggak semua kata kerja itu bisa dikasih verb ing gitu ya. Nah, oke. Misal yang poin nomor 1, ketika bagaimana kita membentuk verb ing ya. Nah, verb ing continuous itu esensinya adalah kejadian yang sedang dilakukan saat ini. Gitu ya. Saat ini sedang kita lakukan. Nah, esensi dari verb ing adalah seperti itu ya. Jadi yang sedang kita lakukan pada saat ini. Untuk penanda waktunya ya biasanya now, sekarang, right now, right now. Nah, jadi yang menunjukkan bahwa sekarang ini. Konsepnya sedikit berbeda dengan present tense ya. Kalau present tense itu lebih ke habitual action atau kegiatan yang rutin kita lakukan atau dia sudah menjadi kebenaran umum, general truth, atau misal sesuatu yang kita sudah sering kali lakukan sebagai kayak frekuensi tertentu ya. Tapi kalau bentuk continuous itu intinya sedang saat ini kita lakukan gitu ya. Nah, untuk membentuk verb ing-nya, ketika kata kerjanya itu berakhiran e, maka huruf e berubah jadi i baru jadi ing ya. Dance jadi dancing, make jadi making, write jadi writing, love jadi loving. Nah, terus mungkin masih banyak lagi, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, terus yang kedua, kata kerja yang akhirnya adalah konsonan vokal konsonan ya. Jadi ketika berakhiran konsonan vokal dan konsonan ya. Nah, maka huruf terakhir harus didouble. Chat jadi chatting, run jadi running, sit jadi sitting, stop jadi stopping. Nah, ketika double ketika double konsonan bacanya cukup single ya, stopping nggak usah stopping, running nggak usah ditasdid ya, beda kayak bahasa Arab ya, jadi nggak perlu di double. Terus yang poin nomor 3, kata kerja yang akhirnya ie maka huruf ie dirubah jadi y baru tambah ie, baru tambah ing ya, misalnya jadi laying. Lah itu bisa artinya berbohong, bisa artinya rebahan ya, tergantung konteks ya. Nah, terus nomor 4, kata kerja yang berending vokal konsonan ya. Nah, ini sama konsepnya dengan poin nomor 2. Nah, maka dia harus dirangkap tambah ing ya. Ini sama yang poin nomor 2 ya. Nah, terus yang kelima, kata kerja yang akhirnya double e, rangkap e, maka kita tinggal tambahkan ing saja, si jadi seeing, free jadi freeing. Nah, terus nomor 6, kata kerja yang berending huruf L atau dia double L dan sebelumnya adalah huruf vokal A, I, U, E, O, maka huruf L harus di double. Travel jadi traveling, cancel jadi canceling, nah, dan sebagainya. Terus yang terakhir ya, secara umum ya, selain 6 rumusan di atas, maka sebenarnya semua kata kerja itu di ending
ing gitu ya. Seperti itu sih konsep dasarnya. Nah, kita akan coba untuk soal. Rumusan ya untuk formula. Nah, jadi kalau present continuous kan dia present ya. Present dalam artian berarti dia itu menggunakan to be-nya ya to be present yaitu is, am, dan are. Nah, jadi untuk pola present continuous kita nggak butuh yang namanya kata bantu, do, does, did, dan sebagainya. Maka konsepnya tinggal subject to be plus verb ing. Negatifnya subject to be plus not plus verb ing. Ya. Interrogatifnya tinggal to be plus subject plus verb ing interrogative question. Misal I'm reading book now. Saya sedang baca buku sekarang. Nah, untuk pola negatifnya I'm not reading book now. Nah, saya tidak sedang membaca buku sekarang. Interrogatifnya tinggal am I reading book now. Nah, jadi tinggal mengikuti saja. Nah, misal ya udah, misal we are playing a game misal ya. Ya udah tinggal negatifnya tinggal we are not playing game, misal ini saya kasih now gitu aja lah. Nah, ya udah tinggal gini aja. Terus interrogatifnya tinggal diikutin. Are we playing a game now? Nah, ya udah tinggal ngikutin kayak gini aja ya untuk present continuous. Nah, apakah misal present continuous bisa digabung dengan present tense? Sangat bisa. Karena kalau sama-sama present masih nyambung ya. Misal gini ya. Nah, saya misal ya kalau kita misal aku semester 1 misal ya di ITB gini aja. Aku semester 1. Aku sedang kuliah ya. Atau misal gini aja, aku mengambil jurusan akuntansi misalnya. Aku saat ini ya, aku sedang kuliah di ITB AS. Nah, di sini kan apakah kita bisa translate-kan? Ya bisa, tentu saja ya. Nah, jadi ya tinggal misalnya I take accounting studi program misal. Atau misal kita mau tambah ya, aku sedang kuliah misal, I am ya misal ya studying at ITB. Kita tambah aja gitu ya. Nah, dan bisa gitu loh. Dan sah. Jadi yang penting kalau misal present tense dia bolehlah ya nyambung dengan present continuous. Nah, kalau tadi past tense bolehlah nyambung dengan past perfect ya karena dia masih sama-sama ranah yang past. Kalau present ya present, kalau past past gitu ya. Apakah present dan past bisa aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah present ya untuk present continuous. Nah, terus kita akan ke past continuous. Nah, untuk past continuous kalau tadi present continuous itu adalah yang sedang dilakukan atau yang sedang yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Kalau past continuous itu yang sedang terjadi tapi di waktu yang lampau. Nah, jadi terjadi tetapi di waktu yang lampau. Nah, misal gini ya. Jadi sama-sama intinya sedang dilakukan, tetapi sudah di waktu yang lampau. Misal gini, kemarin jam 7 malam, aku lagi nonton TV misal seperti itu. Berarti kan aku lagi nonton TV itu kejadian yang continuous ya, sedang terjadi, tapi dia sedang nonton TV-nya jam 7 malam kemarin. Nah, berarti kan ada kejadian yang sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Nah, prinsipnya seperti itu kalau past continuous. Apakah boleh digabungkan dengan past tense? Oh, sangat bisa gitu ya, karena sama-sama ranahnya di past tense gitu ya. Nah, misal dia cerita, I visit your house yesterday when you are, misalnya. Mungkin kita bisa tambahkan di sini lah. Ya. Setelah rumusan aja ya. Nah,
Untuk pola verb ing-nya polanya sama gitu ya. Jadi penggunaannya sama ya antara present sama past continuous. Intinya kalau mau bentuk verb ing itu intinya ini sama ya. Jadi kita nggak perlu bahas di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk pola verbal? Nah, untuk pola verbalnya sama kayak present continuous gitu ya. Cuman kalau untuk apa ya? Kalau untuk present continuous itu kan to be-nya is, am, dan are ya. Kalau untuk past continuous to be yang digunakan adalah was dan were ya. Jadi otomatis harus bentuk past juga. Nah, terus verb dan subjek harus sesuai ya. Misalnya menggunakan was, she, it was, you, we sama aja menggunakan were. Nah, untuk pola membentuk kalimat positifnya polanya sama ya. Jadi kita tinggal apa ya? Kita tinggal subjek to be was were plus verb ing, negatifnya tinggal subjek to be was were plus not plus verb ing ya, interrogatifnya tinggal polanya dibalik ya, to be was were plus verb ing. Nah, jadi polanya sama. Nah, jadi mau kita satu soal ya. Nah, terus kita ke contoh. Misal, I was eating a piece of pizza yesterday. Aku sedang makan pizza itu kemarin. Nah, misal atau keterangan waktu kita nggak usah kasih aja ya. Nah, aku sedang makan pizza kemarin misal. Apakah sekarang masih makan ya? Enggak, kan yang dia posisinya makan kemarin, misal seperti itu ya. Misal jam 7 malam, jam 7 malam kemarin aku lagi makan pizza misalnya. Nah, berarti sekarang masih makan enggak? Ya enggak lah, sekarang kan cuma cerita. Esensinya past tense, entah itu past continuous, past tense, bahwa esensinya ya cuma cerita bahwa oh semalam jam 7 malam aku tuh lagi makan pizza. Misal what are you doing? Atau apa yang kamu lakukan kemarin jam 7 malam misal. Oh, jam 7 malam tuh aku tuh lagi maem misalnya. Jadi seperti itu. Untuk membentuk polanya tinggal plus note aja. Nah. Nah, jadi seperti ini. Terus apakah bisa digabungkan dengan past tense ya? Tentu saja bisa ya misalnya. Jadi past tense dan past continuous boleh ya digabungkan ya, misal ya. Nah, aku mengunjungi rumah kamu kemarin ketika kamu lagi makan. Nah, jadi mau kita acak apapun ya tetap sama kan. Jadi intinya bahwa apakah ini bisa jejeran kayak tadi prinsip past tense dan past perfect ya tentu bisa. Misal I visited your house yesterday adalah past tense. Ketika kamu lagi makan, sorry ya di sini were ya, sorry. Nah ketika kamu lagi makan, nah di sini lagi makan tetapi kan di waktu yang lampau kan. Nah jadi aku tuh kemarin ke rumah kamu loh, ternyata kamu lagi makan ya. Sama, terus sekarang ini apakah main ke rumah, udah masih main ke rumah, ya udah enggak lah, apakah masih makan, ya udah enggak lah ya, intinya kan dia cuma cerita. Kemarin tuh ya pas aku tuh main ke rumahnya si A lagi makan, nah jadi lagi makannya itu di waktu yang lampau. Nah, mau kita balik ya enggak masalah ya, dia enggak akan berubah arti ya, misal atau kita gunakan kita mau bolak-balik ya.
mau kita bolak-balik nggak masalah. Aku tuh lagi makan ketika kamu mengunjungiku kemarin. Nah, jadi ya ibarat kata mau kita bolak-balik nggak masalah ya. Ketika kamu lagi makan, aku mengunjungi rumahmu. Nah, atau kamu sedang makan ketika aku mengunjungi rumahmu. Nah, jadi kita mau bolak-balik itu nggak masalah gitu ya. Nah, itu adalah past tense. Past continuous. Nah, terus kita ke satu lagi. Nah, jadi kita akan ke satu lagi di terus kita akan satu lagi ke simple future. Untuk yang pola simple future itu sebenarnya memang ya. Jadi kalau misal untuk pola simple future. Kalau tadi present tense menggunakan verb 1 gitu ya. Jadi kalau present tense menggunakan verb 1, terus kalau past tense menggunakan verb 2, continuous menggunakan verb ing, kalau tadi perfect menggunakan verb 3 gitu ya. Maka kalau future itu menggunakan verb 1 sama, prinsipnya sama. Jadi menggunakan verb 1 ya untuk future. Penggunaannya, penggunaan untuk membentuk future kita sebenarnya dalam artian itu kalau di dalam bahasa Inggris itu ada 3 rumusan dalam artian gini. Kalau di dalam bahasa Indonesia ketika kita ingin ketika kita ingin menunjukkan bahwa apa yang akan kita lakukan nanti, misal ya, saya akan menggunakan kata akan. Kalau dalam bahasa Inggris, kita ingin membentuk kata akan, saya akan titik-titik, kamu akan titik-titik, mereka akan titik-titik, dan sebagainya. Untuk membentuk akan, kita mengenal 3 pola, dalam artian itu gini, kita mengenal pola will, pola shall, dan pola satu lagi yaitu be, to be, going to, verb 1. Nah, kita akan pelan-pelan dulu. Jadi future itu ketika kita ingin memberitahukan, menginfokan kejadian atau peristiwa yang akan kita lakukan di waktu mendatang ya. Misal penanda waktunya apa, ya udah yang intinya menunjukkan sesuatu yang akan datang saja. Misal next day, lain hari, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, several years later, beberapa tahun kemudian, tomorrow, besok, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, dan sebagainya. Intinya yang menunjuk sesuatu yang waktunya masih setelah saat ini. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan will atau shall ketika kita ingin menggunakan akan. Will itu memang bagian dari modal verb yes ya. Jadi dia juga bagian dari modal verb. Jadi untuk membentuk shall ya, untuk membentuk pola akan dengan menggunakan shall. Shall itu artinya akan, tetapi dia penggunaannya itu cukup terbatas dalam artian itu gini ya. Dalam artian untuk menggunakan shall itu cukup terbatas penggunanya, jadi I dan we saja yang boleh menggunakan shall. Jadi shall itu jarang kepakai karena dia nggak fleksibel, kurang fleksibel ya mungkin ya, karena subjeknya itu nggak sembarang subjek. I, you, we, they memakai shall, no. Nah, sedangkan kalau will itu fleksibel, will itu bisa digunakan untuk semua subjek ya, entah I, you, we, they ataupun she, it. Nah, jadi fleksibel gitu ya, jadi sangat fleksibel gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya untuk shall. Untuk polanya kan dia seperti modal ya, bentuk modal, jadi tinggal subjek plus shall plus verb 1. Nah, tinggal seperti ini, negatifnya tinggal tambah not plus verb 1, interrogatifnya ya udah tinggal shall di depan, dibalik saja. Nah, sedangkan will itu luas ya. Will itu semua subjek bisa. Nah, jadi dalam artian misal jadi antara I, you, we, they, she, it itu akan memakai will. Nah, apakah ada pola nominal untuk future? Ya pasti ada. Pasti ada untuk pola nominalnya. Nah, present tense punya nominal
Nah, jadi apakah future punya bentuk nominal? Yes ya. Present tense, past tense punya nominal. Yang ada nominalnya future. Nah, jadi nominal verb itu ketika kita nggak menemukan verb ya dalam satu pola kalimat. Misal gini, next year atau in several years later, di beberapa tahun mendatang, misal, I will be a good teacher. Aku akan menjadi guru yang baik, misal. Nah, di situ kan menggunakan akan kan. Saya akan menjadi guru yang baik, misal seperti itu. Di situ kan nggak ada kata kerja kan. Ya, saya akan menjadi guru, misal. Di situ kan nggak ada kata kerja. I will be an accountant. Saya akan menjadi akuntan. Several years later, misal. Di situ kan nggak ada kata kerja, gitu kan. Nah, maka kita gunakan pola nominal. Ketika di situ kita nggak ada verb, gitu ya, nggak ada verb, maka kita gunakan pola nominal. Nah, nominal di future agak sedikit berbeda. Jadi, kalau present tense menggunakan SMA, past tense menggunakan buzzword, kalau bentuk nominal menggunakan be. Be di sini be aja tulisannya BE ya, tapi bacanya be. Nah, untuk polanya ya tinggal subject plus will plus be plus non verb ya. Bisa diisi kata sifat, bisa diisi kata benda, bisa diisi kata keterangan. Misal aku akan di sini. Nah, di sini kan ya berarti kan nggak ada kata kerja ya. Nah, seperti itu. Atau aku akan rajin. I will be diligent misalnya seperti itu. Nah, untuk pola positifnya tinggal I plus will plus be plus noun ya plus non verb, intinya bukan kata kerja. Negatifnya tinggal tambah not ya, atau misal kita bisa singkat one, interrogatifnya polanya tinggal dibalik. Nah, tinggal seperti itu aja ya. Nanti bisa dipelajari sendiri lah. Nah, terus kalau yang terakhir, di materi yang terakhir adalah penggunaan be going to. Nah, be going to. Jadi selain menggunakan shall, karena shall terbatas subjeknya, cuman I dan we. Kalau will itu semua subjek, all subjek, entah itu I, we, they, she, he, it, maka kita bisa menggunakan pola be going to. Nah, ini artinya juga akan. Nah, untuk pola ini tuh sebenarnya mungkin pola cukup jarang digunakan, tetapi ya barangkali kalau kalian menemukan ya itu adalah artinya akan gitu ya. Jadi artinya akan. Nah, jadi misal katakanlah kita menggunakan karena future itu kan dia lebih dekat dengan present kan ya, maka dia menggunakan to be-nya juga to be sesuai dengan kayak present ya. Nah, maka SMA. I am, you, we, they, are, she, he, it menggunakan is. Nah, untuk polanya, jadi subjek plus to be plus going to plus verb 1. Jadi verb 1. Nah, negatifnya tinggal subjek plus to be plus not plus going to plus verb 1. Ya, interrogatifnya tinggal to be plus subjek plus going to plus verb 1. Nah, untuk kalimat positifnya ya tinggal I am going to write a letter. Saya akan menulis surat. Nah, jadi tanda biru di sini atau tanda merah itu artinya sudah jadi satu kesatuan, artinya akan. Nah, jadi nggak bisa kita artikan bahwa I am going to tuh saya sedang pergi ke, bukan ya. Nah, kalau misal kita mau jadikan kayak present continuous pola verb ing gitu ya, ya udah saya sedang pergi pasti langsung ke lokasi. Nah, nggak mungkin kan setelah itu kata kerja. Nah, jadi memang sekilas mirip gitu ya, tapi ini bukan present continuous. Nah, jadi kalau polanya to be going to plus verb 1, maka dia otomatis future. Nah, saya akan menulis sebuah surat ya. Nah, saya tidak akan menulis sebuah surat, tinggal tambah not aja. I'm not going to write a letter misalnya. Nah, terus untuk interrogatif polanya tinggal dibalik. Am I going to write a letter? Nah, jadi apakah aku akan menulis sebuah surat misalnya? You are going to read a book. Kau akan membaca sebuah buku. Nah, interrogatifnya you are not going to read a book. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik saja. Are you going to read a book? Nah, polanya sih tinggal seperti itu aja. Kita coba satu soal, terus kita jelaskan perbedaannya dengan pola continuous ya. Setelah itu ada penugasan ya. Oke, misal we are going to study English. Misal kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, oke ya.
Oke, tinggal negatifnya tinggal tambah not aja. WA not, going to study English. Terus negatifnya tinggal dibolak-balik ya maksudnya. Oke, tinggal seperti ini aja, tinggal dibolak-balik. Yang penting menyesuaikan rumus saja. Oke, terus sedikit perbedaan ya antara future sama present continuous. Nah, ketika kalian menemukan pola to be going to, ya to be going to plus, nah to be going to ya, kalau kalian menemukan pola be going to plus verb 1 ya, maka dia pasti adalah future. Nah, di sini kalau kita lihat I am going to go. Nah, di sini setelah ada be going to diikuti verb 1 yaitu kata go, maka di sini pasti adalah future. Nah, ya misal aku akan pergi ke Jakarta. Tapi beda konsep kalau I am going to Jakarta. Aku sedang pergi ke Jakarta. Di sini kan polanya benar, ada to be going. Nah, to be going kan, tapi nah terus di sini ada to juga. Nah, ini kan sedikit berbeda setelah to di sini ke lokasi tempat. Setelah to bukan verb 1, maka dia bukan future, maka dia pasti present continuous yang artinya saya sedang pergi ke Jakarta. Nah, jadi sekilas kalimat ini hampir mirip, cuma yang berbeda ya. Setelah to-nya itu ketika to dia langsung lokasi tempat ya, ke tempat atau ke nama tempat, maka dia pasti present continuous yang artinya bahwa dia posisinya sedang pergi atau sedang mungkin perjalanan ya. Tapi kalau dia setelah to be going to dia diikuti verb 1, maka dia adalah future. Bentuk future tapi bentuk yang apa ya, to be going to. Nah, itu. Terus kita akan ke penugasan. Jadi itulah materi kita. Jadi secara singkat-singkat saja ya untuk tenses kita sudah habiskan sekitar 7 tenses. Nah, jadi itu yang akan nanti kalian kalian pelajari, harus kalian kuasai nanti sebelum kita UAS ya. UASnya apakah ISE atau pilihan ganda nanti akan saya infokan. Nah, oke, kita akan coba untuk penugasan ya, harap disimak baik-baik ya. Nah, nanti saya akan share di grup tele ya. Nah, nanti pengumpulan via GC. Nah, tugas saya 2 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, oke. Untuk tugas pertama ya, silahkan buat satu karangan bahasa Inggris ya tentang about myself. Nah, oke. Jadi silahkan buat karangan tentang deskripsi diri kalian ya. Jadi silahkan ceritakan tentang diri kalian ya, ibarat kata kayak kalian itu sedang perkenalan, misalnya kalian itu posisinya kayak sedang perkenalan. Nah ya, kalian sedang perkenalan terus silahkan untuk diceritakan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi silahkan untuk diceritakan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi paling tidak 3 paragraf ya, karangannya berbahasa Inggris ya. Jadi untuk karangan berbahasa Inggris terus minimal 3 paragraf. Nah, habis itu untuk paragraf mini paling nggak 1 gitu ya, paragraf pertama ya, atau misal di paragraf pertama ceritakan fully tentang diri kalian. Jadi ceritakan tentang diri kalian, misal katakanlah kayak nama lengkap ya, tempat tanggal lahir. Nah, perhatikan untuk tenses yang digunakan. Nah, kalau biasanya kalau dalam satu paragraf itu kan boleh dicampur tensesnya, tapi nggak semua dicampur ya. Nah, misal katakanlah kalau misal tempat tanggal lahir itu kan berarti sesuatu yang lampau ya, mungkin ada past tense, selebihnya mungkin present. Mau kalian pakai present continuous ya oke, kalaupun itu misal saya saat ini sedang belajar di kampus ITBHS, atau misal saya saat ini sedang bekerja di mana sebagai apa. Nah, itu kan berarti terkait dengan apa ya? Terkait dengan saat ini yang sedang dilakukan ya. Nah, jadi mungkin kalau dalam paragraf ini mungkin bisa present tense, present continuous atau past tense gitu ya. Nah,
atau misal pasten. Nah, terus ceritakan ya tentang misal kalian mungkin tempat tanggal lahir, tentang diri kalian, pendidikan, misal kalian orang mana, misal kalian tinggal di mana, kalian mungkin saat ini bekerja di mana ya, misal di mana, sebagai apa, itu bolehlah ya kalian ceritakan di mana, sebagai apa, kalian bertugas sebagai apa, misal hobinya kalian, kena hobi kalian apa, pasti kan kalian punya hobi ya. Nah, jadi kalian bisa memilih hobi yang mungkin saat ini sedang kalian senangi. Terus kenapa kalian memilih hobi itu? Terus kalian bisa ceritakan tentang favorit. Mungkin kalian punya favorit kesukaan tertentu, misal ya makanan, misal buah atau apapun lah ya, intinya jadi kesukaan kalian ya. Misal kalian itu suka apa ya, bernyanyi, mungkin kalian punya penyanyi favorit, lagu favorit, kalian suka listening music, mungkin ya kalian punya lagu favoritnya apa, jenis musik apa, misal kalau kalian suka main musik, musiknya kalian senang mainkan apa misal ya, atau misal kalian itu suka makan, misal makanan favoritnya apa, nah bolehlah diceritakan, jadi setidaknya kalian bisa jabarkan sendiri ya. Terus karir ke depan, mungkin kalian itu punya ambisi dalam artian karir future, jadi mungkin kalian itu niatnya setelah lulus nanti mau ngapain, nah itu nanti bisa gunakan future ya. Nah terus habis itu ceritakan juga, bisa kalian tambahkan tentang dalam artian karakter diri kalian ya. Nah karakter atau kalian tuh orang yang seperti apa, misalnya kalian itu mungkin bisa ceritakan ya tentang karakter kalian seperti apa, misal kalian adalah orang yang seperti apa, misal ya kalian adalah orang yang on time, yang seperti apa, misal karakter saya orang yang cukup pemalu, misal saya kurang menguasai public speaking. Nah jadi ceritakan aja tentang diri kalian sebanyak-banyaknya ya. Nah untuk paragraf mungkin 3-4 ya, silahkan ceritakan tentang anggota keluarga, jadi mungkin kalian itu berapa bersaudara, tentang orang tua kalian, misal boleh nama, profesi, mungkin seperti apa tentang orang tua kalian, misal kalian punya saudara, kakak, adik, mas, mbak, nah itu boleh kalian ceritakan juga ya. Nah jadi boleh kalian ceritakan, jadi silakan untuk ceritakan sebanyak-banyaknya tentang keluarga kalian ya. Untuk alamat lengkap nggak usah ditulis alamat lengkap RT RW, nggak usah, cukup kota saja ya, kota atau misal kecamatan, kota saja cukup ya, nggak usah pakai alamat yang lengkap ya. Terus nanti jangan lupa untuk tambahkan foto keluarga ya. Nanti perhatikan ya tenses ya. Nah misal perhatikan tenses mungkin pakai present, past, future, atau misal continuous. Nah itu tolong diperhatikan ya, penggunaan tensesnya tolong diperhatikan ya. Kalau menceritakan saat ini pakai present, kalau ada lampunya boleh pakai past, kalau misal yang mau akan dilakukan next pakai future, atau saat ini, misal saat ini sedang bekerja, saat ini sedang kuliah, nah boleh pakai continuous. Nah silahkan nanti ketik di lembar A4 ya, nanti lembar jawab sudah saya sediakan, diketik A4 spasi 1, jadi biar perhatikan untuk rata kiri kanan ya, jadi minim ya kalau tulisan itu ya harus diperhatikan ya untuk rata kiri kanan ya, pengaturan margin, terus spasi, font itu tolong cukup diperhatikan. Times New Roman 12 aja ya, fontnya 12, spasi 1, rata kiri kanan, nanti diketik rapi pada lembar jawab yang sudah saya sediakan ya. Kumpulkan sesuai deadline di GC file bentuk MS Word ya dan PDF ya. Nah oke, seperti itu ya. Nah, jangan lupa untuk tambahkan foto keluarga. Nah, nanti untuk sampel jawabannya nanti akan saya kirimkan. Oke. Untuk yang selanjutnya, nah nanti silakan untuk ditanyakan langsung saja, mungkin bisa kolom chat ya. Nah nanti bisa langsung ditanyakan saja. Nah jadi paragraf paling nggak 3, minim 3 ya, mungkin 4 lah, harapan saya itu 4 paragraf lah ya. Satu paragraf berapa kalimat ya? Ya yang intinya bahwa disesuaikan saja. Nah, untuk tugas kedua ya, untuk tugas kedua itu, nah untuk tugas kedua. Nah, ini tugas pertama
Ya, untuk tugas kedua silahkan buat karangan ya. Jadi silahkan buat karangan. Di sini agak sedikit berbeda. Kalau tadi tentang my description atau tentang diri kalian dan your family gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini kalian bisa buat karangan bahasa Inggris tentang liburan. Nah, jadi tugasnya Mistira gampang, tak suruh piknik ya. Silahkan agendakan piknik atau ceritakan tentang liburan, piknik, holiday, trip, perjalanan, atau intinya bahwa ada peristiwa yang sudah lampau dan itu silahkan untuk diceritakan. Nah, mumpung ini mau akhir tahun, silahkan boleh agendakan piknik atau, nah, libur untuk teks tentang liburan boleh yang mungkin baru kalian rencanakan dalam artian itu, oh saya mau berencana liburan dulu Miss baru mau cerita monggo, atau misal ceritakan tentang kejadian yang mungkin liburan kalian beberapa waktu lalu, mungkin beberapa minggu, beberapa hari lalu. Nah, itu silahkan boleh. Nah, nanti untuk karangan biasanya karena kalian kan cerita tentang liburan ya, maka gunakanlah tenses yang past tense atau gunakan tenses yang sesuai gitu ya. Jadi untuk tensesnya memang harus sesuai dalam artian itu silahkan ya untuk sesuaikan dengan tensesnya karena di sini kan lampau kan otomatis yang menggunakan past tense ya. Panjang karangan 4 ya atau 3 lah, 3 sampai 4 ya. 3-4 paragraf ceritakan intinya bahwa kegiatan dari berangkat di lokasi dan pulang. Intinya harus jelas, kalian berangkatnya mungkin jam berapa, prepare-nya seperti apa, ketika di lokasi ngapain aja. Di lokasi terus ngapain, habis itu kalian prepare pulang nanti sampai pulang ke rumah ya. Nah, jadi sampai pulang ke rumah. Boleh kalian sertakan waktu, kegiatan, hari dan jam. Sertakan foto liburan yang ada gambar kalian. Ya, jadi kalau tadi di tugas yang pertama itu deskripsi diri kalian, sertakan foto keluarga. Ya, jadi ceritakan ya tentang diri kalian, keluarga kalian dan foto keluarga kalian. Kalau di sini silahkan foto liburan yang ada gambar kalian. Misal kalau kalian itu pikniknya di Prambanan misal atau di Borobudur fotonya foto candi Tuang. Nah, ya padahal itu bisa di-download banyak di Google ya, di internet banyak ya. Jadi sertakan intinya ya liburan yang ada gambarnya kalian gitu ya. Jadi no picture hoax ya. Jadi kalau nggak ada gambar kalian ibarat kata ya itu ya berarti ya ibarat kata ya nggak ada gambar ya berarti saya oh ini mungkin ambil dari Google ya. Jadi intinya bahwa foto kalian juga harus ada. Foto untuk boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya, paling enggak 2 lah ya. Nah, atau misal 2 lah boleh ya, 2 aja. Jadi biar jelas. Jadi ada 2 foto yang harus ditampilkan ya. Jadi sama ketik di kertas A4, teknik roman spasi 1 rata kiri kanan lembar jawab sudah saya sediakan. Nah, ya, nanti dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di Google Classroom file bentuk Word sama PDF ya. Jadi seperti itu sih tugas kita. Barangkali ada pertanyaan boleh ya, boleh saat ini ditanyakan. Terus oke, saya berikan contoh. Jadi contoh ini kerjaannya kakak tingkat kalian. Ya, barangkali kalau kalian mau. Nah, jadi gini. Nanti kan kumpulinya lewat GC ya. Nah, nanti insya Allah hari ini kalian bisa mulai mencicil. Nah, untuk deadline-nya mungkin kita bisa pakai 2 minggu. Nah, ini kan 24 ya. Ini 24, misal 31, mungkin kalian deadline-nya sekitar tanggal 7 mungkin. 7 atau 8. Ini kira-kira kalian mau deadline-nya kapan nih? Seminggu? 2 minggu? Ini mau tanggal berapa ini? 2 minggu. 2 minggu. Berarti kalau tanggal 7 mungkin masih ada harapan piknik, berarti gini ya, kalau 2 minggu, 8, mungkin sekitar ujian kan tanggal 9 ya. 9 ya, tanggal 9 ya, 9 Januari ya. Oke, jadi kan kalau misal kalian belum bisa piknik weekend ini ya, mungkin kalau untuk cuti kerja kan belum bisa. Mungkin kalian bisa dapat cuti kerja kan di sini ya. Kalau ada ya, misal mungkin 30, 31, kalau tanggal 1, kemungkinan kalau ini hari-hari piknik liburan itu kan tanggal ini ya, 31 tanggal 1. Nah, berarti kemungkinan ya
7 lah, mungkin 7 aja sih. 7 atau 8, terserah lah. Ya, mungkin sekitar tanggal 8 saya buatnya 8 mungkin ya. 8 atau 9 mungkin ya. Nah, nanti tinggal tunggu aja. Nah, jadi misal seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti lembar jawab sudah ada, tinggal ngisi. Nah, jadi misal ini adalah perkenalan tentang diri kalian. Ya, di sini ada nama dan sebagainya ya. Nah, terus di sini ada foto keluarga, entah itu mau foto kalian beserta keluarga, foto orang tua, oke, foto keluarga kalian, foto keluarga, foto pernikahan, terserah lah ya, intinya bahwa itu ada anggota keluarga. Nah, dan itu kalian bisa ceritakan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus habis itu ini kan tentang my description ya, atau tentang ceritakan tentang diri kalian. Terus habis itu untuk my holiday atau liburan ya. Kalau mau liburan ya kalian bisa sertakan. Jadi harus jelas gambarnya apa, kalian cerita apa. Misal kalian liburan di pantai, berarti harus paling enggak harus ada kalian yang ada di pantai. Misal seperti itu ya. Kalau misal kalian ada di apa ya, candi misal ya, ceritanya tentang candi, tentang liburan kalian di Candi Prambanan atau Borobudur ya, gambarnya juga harus sesuai. Jadi seperti ini modelnya ya. Nah, jadi fotonya paling enggak ya 1 atau 2 lah ya. Jadi seperti ini ya. Untuk gambar diletakkan di bawah, di atas, di samping, terserah, bebas. Yang jelas bahwa intinya untuk kerjaan kalian ya, untuk kerjaan kalian itu harus ada gambar gitu ya sebagai bukti. Nah, jadi seperti itu sih, seperti itu. Nah, jadi seperti itulah ya. Nah, seperti itulah. Ada pertanyaan? Nah, untuk tugas nanti insya Allah saya akan share untuk di lembar jawabnya, nanti barangkali kalian mau menyicil. Nah, jadi apakah untuk liburan kita bisa ambil liburan yang sudah berlalu, dalam artian nggak harus liburan mendatang ya, tapi kalian bisa misal kalian liburannya misal saya udah baru baca piknik misal di beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, boleh ya. Jadi bukan liburan yang baru-baru ini, tapi intinya bahwa ada yang kalian ceritakan selama liburan itu dan ada foto liburannya. Intinya itu aja, nggak harus terus kalian bingung bahwa saya tuh ngerjain tugas mistira disuruh piknik dulu ya. Nanti takutnya saya memberatkan ya, karena ya mungkin dalam artian ya kita nggak semua orang juga mungkin suka piknik ya, nggak semua orang juga bisa spend more apa ya, more money ya, much money untuk piknik gitu ya. Jadi silahkan. Jadi mau kalian pikniknya deket-deket nggak masalah, yang penting tuh misal gini ya, kalian cuma di alun-alun misal makan bakso bakar, minum es teh, jajan apa, nggak masalah, itu ceritakan aja. Yang penting satu ada fotonya, jadi no foto no picture hoax ya. Nah seperti itu. Terus yang penting ada berangkatnya ngapain. Cuman kalau ya kadang kalau yang main deket-deket itu kadang nanti paragrafnya nggak akan banyak ya. Jadi ya kalian pasti sesekali ya, selama dalam artian tahun inilah pastilah ya, atau selama beberapa bulan ini pasti kan ada lah ya piknik kemana lah. Nggak harus piknik kemana, mungkin kalian main ke rumah saudara dan itu sambil piknik ya, ibarat kata sambil nyelam minum air. Mungkin yang kerja sekalian liburan ya, nyolong-nyolong waktu buat liburan, nah monggo. Jadi intinya dua tugas tersebut itu harus selesai. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing, jadi kita tunggu, kita closing. Jadi intinya bahwa itu materi 7 tenses yang sudah kita bahas ya. Jadi untuk jadwal UAS ya, jadwal UAS nanti saya akan share saja di grup tele gitu ya, di grup tele. Lu jangan lupa yang belum join GC nanti segera join ya, karena nanti tugas dikumpulkan di situ. Nah, terus jadi I do apologize for any mistakes I have made ya in this semester. Jadi saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, barangkali saya punya banyak salah ya selama 1 semester ini. Mungkin mistira ngajarnya kilat, atau mistira ngajarnya terlalu kenceng, atau misal terlalu apa ya, ibarat terlalu cepat gitu ya. Mungkin ada materi-materi yang barangkali mungkin di kalian belum bisa memahamkan. Intinya ya seperti inilah saya. Jadi saya langsung get the point saja gitu ya. Selebihnya ya silakan untuk belajar mandiri ya. Jadi saya hanya membantu, selebihnya silakan kalian bisa belajar mandiri. Nah, seperti itu saja sih. Nah, oke.
barangkali kalau misal kalian juga punya banyak salah, insya Allah saya sudah maafkan. Jadi intinya ya kita sama-sama saling memaafkan gitu ya. Nah, terus oke, untuk jadwal ujiannya nanti kita sesuai jadwal saja ya, seperti itu. Nah, jadi satu hal gini, untuk prinsip saya, jadi untuk tugas harus dikerjakan secara on time, ya. Jadi deadline. Jadi kalau kalian mengumpulkan di GC nanti misal deadline-nya adalah tanggal 7 misal. Kalian mengumpul tanggal 8, itu kelihatan kok di sistem saya itu dia terlambat 1 hari, terlambat 2 hari, itu kelihatan ya. Jadi saya suka pelajaran yang on time ya. Saya suka on time ya. Terus untuk UAS barangkali di hari H belum bisa ikut ujian. Nah, misal di hari H belum bisa ikut ujian, tolong ya paling enggak seminggu setelah ujian itu segera hubungi untuk susulan. Karena setelah itu biasanya, saya tuh biasanya cepat. Misal ujian kita Sabtu ini, biasanya minggu depan nilai itu sudah saya store ke akademik setelah kelas B kan biasanya agak belakangan ya, jadi minggu depannya Sabtu paling enggak Sabtu per Sabtu itu biasanya nilai sudah saya store akademik. Jadi barangkali kalau ada yang minta ibarat kata susulan ya mohon maaf gitu ya. Jadi segera aja, misal Miss mohon maaf karena Sabtu saya nggak bisa ikut ujian misal ya, ikut ujian karena saya sedang bekerja. Ya setidaknya adalah ya waktu 5 menit misal untuk izin, nggak ada 5 menit silakan nanti saya mungkin misal silakan ikut susulan ya segera misal hari ini maksimal lah, paling nggak saya sudah bisa, maksudnya bisa ngasih solusi gitu ya. Jadi untuk nilai, jadi nilai berdasarkan tadi ya partisipasi kehadiran UTS UAS ya, UTS UAS terus tugas. Jadi intinya bahwa saya nilai apa adanya ya, kalau kehadiran saya nilai kehadiran ya, tugas yang kalau ngumpulin tugasnya bagus sesuai dengan konten ya dan tenses oke. Terus ibarat kata UTS UAS-nya bagus ya baru saya nilai apa adanya. Jadi untuk yang biasanya orangnya kontra dengan nilai, paling enggak setelah kalian lihat di KHS misal ya maksimal seminggu setelah itu ya itu silakan ibarat kata mungkin kok nilai saya segini, misal nanti saya akan tunjukkan nilai UTS kalian sekian, UAS kalian sekian. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada orang yang ribut nilai dalam artian misal kalian ini misal dapat, mohon maaf misal dapat C misal, terus kalian baru protesnya di semester depan, itu biasanya saya susah ya. Jadi intinya segera sat-set aja cepat gitu ya. Jadi jangan sampai semester depannya lagi gitu ya. Kadang saya jadi isinya nilai kita, ya, kita kan isinya dosen kan ke Siakat. Nah, terkadang kalau sudah terlalu lama, itu kan kadang itu kan sistem ya. Kadang kita udah nggak bisa buka yang semester lalu, kita nggak bisa loh merubah seenaknya. Di Siakat nggak bisa, otomatis kita harus pakai prosedur kemana. Misal kalian pengen remedi ke akademik dulu ACC baru ke dosen dulu ngasih soal, kalian ngumpulin jawaban, habis itu saya nilai, baru nilai saya balikin ke akademik lagi, diinputkan admin. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi nggak bisa saya merubah sesuka hati ya, semua pakai prosedur. Nah, seperti itulah. Selebihnya silahkan komunikasikan lewat grup Telegram. Gitu aja ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. See you at UAS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.